Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Anwar di Ganjur untuk mengikuti ta'lim ba'dal maghrib hatta isya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Anwar, Ketua Masjid Bapak Haji Muhyiddin, para sesepuh masjid, semua yang hadir di sini, tokoh-tokoh masyarakat. Mohon
wabarakatuh. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah takzim kami kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Melanjutkan kepada kitab Nasrul Ibad di halaman 7 ya, dalam kitab ini. Wal maqalah as-sadisah, maqalah yang ke-6 dari 3 nasihat. Wal maqalah as-sadisah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi wa kam min maftunin bisana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Wal maqalah as-sadisah, maqalah yang ke-3 ya. Maqalah yang ke-6, al maqalah as-sadisah, maqalah yang ke-6 an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Jadi ada dari Ibnu Mas'ud ya. Ini merupakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Rasul yang ikut hijrah bersama Nabi dari kaum Muhajirin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang cerdas karena banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang perawakannya berbeda dengan orang-orang Arab. Beliau ini tidak seperti orang Arab yang lain, tinggi besar ya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini perawakannya kurus ya, dan lebih pendek, tetapi keilmuannya diakui oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini wafat ketika beliau dalam usia 65 tahun. Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Rasul dari kelompok Muhajirin. Banyak hadis yang beliau riwayatkan, salah satunya adalah yang berbunyi kam min mustadrajin ya bi ni'mati alaihi. Kam min mustadrajin, berapa banyak ya, min mustadrajin ai makhuzun qalilan bi ni'mati alaihi. Kam min mustadrajin, berapa banyak orang-orang yang oleh Allah diulur tuh ya dengan nikmat-nikmat yang banyak, tapi dia tanpa disadari sedikit demi sedikit diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min maftunin bisanai alaihi, berapa banyak orang yang diuji, ai mumtahin bil bala, diuji ya oleh Allah bisana alaihi, dengan ujian gitu. Diuji dengan ujian. Bikasrat bisana alaihi, banyaknya ujian-ujian dari manusia kepadanya. Wa kam min maghrurin ya bisitri alaihi, berapa banyak orang yang terpedaya, tertipu, padahal segala kesombongannya, segala dosa-dosanya ditutupi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan saya jelaskan satu persatu.
Yang pertama, kam min mustadrajin, ya, bi ni'mati alaihi. Berapa banyak orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat yang banyak, tetapi nikmat itu hakikatnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenal dalam agama ada istilah al-istidraj. Ya, al-istidraj. Ini yang perlu kita pahami nih, al-istidraj. Ya. Istidraj itu kalau dari segi bahasa artinya akhdhu syai' bitadrij. Mengambil sesuatu bitadrij dengan cara bertahap-bertahap. Mengambil sesuatu dengan cara bertahap demi tahap. Ai darajatan. Mengambil sesuatu secara setahap demi setahap, itu asal kata istidraj. Sedangkan menurut al-istilah, ya, istijlabul insan bima yastahihi li'iqa'ihi fil halaki ghairul muntazir. Ya. Sedangkan pengertiannya istidraj itu adalah istijlabul insan bima yastahihi. Gitu. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah apa aja yang dia ingini, li'iqa'ihi fil halak, tetapi pemberian yang diberikan itu adalah untuk menjatuhkannya ke dalam kebinasaan. Li'iqa'ihi fil halak ghairul muntazir, tanpa diduga-duga. Itu namanya istidraj. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, tetapi apa yang diberikan oleh Allah secara terus-menerus itu adalah membinasakan orang tersebut di dalam waktu yang tak diduga. Itu namanya istidraj. Kita tanpa kita sadari nih, kita diberikan rezeki oleh Allah. Ya, diberikan rezeki, kayaknya mudah banget kita mendapatkan uang. Gitu. Mudah banget kita mendapatkan uang, keuntungan. Tetapi dengan adanya keuntungan tersebut, kita bukan malah bersyukur kepada Allah, tetapi kita malah menjauh dari Allah. Tetapi kita nggak pernah merasa bahwa kita ini terbebani, gitu. Jadi merasa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapati itu merupakan ya usaha kita, gitu. Merupakan hasil dari payah kita, gitu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ibadah, tapi kok dia merasa rezeki nggak pernah berkurang, rezeki ada terus, gitu. Padahal sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, tapi kok rezeki lancar banget. Nah ini hati-hati nih yang begini. Ini namanya istidraj. Allah kasih tuh nikmat, kebahagiaan secara berangsur-angsur tuh, pelan-pelan dikasih oleh Allah. Tapi ingat, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan tersebut itu adalah sebenarnya ujian buat kita. Ujian gitu. Sampai kapan nih orang mau bersyukur, mau taubat? Terus dikasih oleh Allah. Nanti kalau sudah waktunya digetak gitu. Jadi kayak ikan gitu. Kita mancing, dibawa tuh pancingan. Terus begitu udah sampai jauh kita tarik. Nah, itu istidraj. Ya. Fakullama adnabal abdu, setiap manusia melakukan ya dosa. Fakullama adnabal abdu, setiap manusia melakukan dosa,
zadahullahu minan ni'am. Allah menambah kenikmatan. Dosanya makin banyak, tapi Allah tambah dia punya nikmat. Wa ansahu at-taubah, dan dia lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayubnihi minal azab qalilan. Ya, maka orang tersebut dekat dengan azab Allah setahap demi setahap, summa yasubbuhu alaihi sabban. Kemudian nanti kalau sudah waktunya, azabnya ditimpahkan secara penuh. Ya. Jadi kalau Allah mengistidrajkan kita, artinya Allah mengulur-ulur nikmat kepada kita, kita dikasih nikmat sehat. Nikmat sehat dikasih. Tapi kita nggak ibadah kepada Allah, nggak mau sholat, ya, nggak mau berbuat baik. Tapi kita merasa saya nggak ibadah, sehat-sehat aja, gitu. Ya, nggak ada masalah, gitu. Ini hati-hati, ini istidraj. Allah kasih terus nikmat itu sampai kapan nih orang bertobat? Terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Dia terus berbuat dosa, dia terus berbuat maksiat. Tetapi dosa yang dia buat, maksiat yang dia buat, itu merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Bahkan itu merupakan azab. Tetapi azab itu ditanggungkan oleh Allah, diulur sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah waktunya, itu istidraj. Kita nih kadang-kadang suka lupa dengan istidraj itu. Ya. Kita lupa dengan istidraj. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina kadzabu biayatina, walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang kadzabu biayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami, artinya orang-orang yang tidak patuh tunduk kepada aturan agama. Wa kadzabu biayatina sanastadrijuhum, maka orang itu akan kami berikan dia azab, tetapi secara bertahap demi bertahap. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara atau dengan jalan yang dia tidak tahu. Jadi banyak orang diberikan oleh Allah kenikmatan, padahal dia adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah. Tapi terus Allah berikan dia kenikmatan. Itulah yang dinamakan dengan sanastadrijuhum. Kami akan berikan dia azab secara bertahap atau berangsur-angsur. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Barang siapa yang mendustakan bihadzal hadis, dengan perkataan ini, maksud dari bihadzal hadis adalah Al-Qur'anul Karim. Siapa yang mendustakan Al-Qur'an atau yang mendustakan hadis-hadis Rasulullah, wahyunya diturunkan oleh Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami berikan kepada dia siksa secara bertahap demi bertahap, dan dari jalan yang tidak dia ketahui. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya minad dunya, dari kesenangan-kesenangan dunia, ala ma'asihi ma yuhibbu, padahal dia adalah orang yang berbuat maksiat tapi Allah berikan apa yang dia inginkan, fa inna ma huwa istidraj, maka itulah yang dinamakan dengan istidraj. Allah beri tuh, dia mau apa Allah kasih.
usahanya lancar terus, kesehatannya prima terus, ya, anak-anaknya, keluarganya bahagia semuanya, gitu. Itu Allah beri, tapi dia nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nggak merasa terbebani oleh agama karena dia merasa tanpa ibadah dia sudah bahagia di dunia. Banyak orang sekarang begitu, ya. Orang kaya, duit banyak, harta melimpah, ya, deposito banyak, ya, sama agama itu jauh, sama masjid jauh, ibadah susah. Tetapi dia nggak merasa terbebani karena dia merasa nyaman-nyaman aja hidup tanpa ibadah kepada Allah. Dia merasa bahagia di dunia, gitu. Dia punya apa yang dia inginkan, gitu. Maka kata Nabi, fa innama huwa istidraj, itulah yang dinamakan dengan istidraj, gitu. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Sumatala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bersabda, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka tuh apa yang dia inginkan. Ketika orang itu sudah lupa dengan Allah, lupa dengan agama, Allah nggak langsung azab, enggak. Allah kasih malah, Allah bukakan malah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki Allah kasih, pintu-pintu keuntungan Allah kasih. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sampai dia begitu gembira ketika dia merasa sudah sangat senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia tidak mau ibadah kepada Allah, akhaznahum baghtatan, kami akan ambil itu nikmat secara tiba-tiba nanti. Allah akan ambil nikmat itu secara tiba-tiba. Kalau kita baca sejarah Firaun, Qarun, Hammam, gitu. Itu orang-orang yang memiliki kedudukan. Qarun misalnya, itu orang yang memiliki banyak harta, dari orang susah, kemudian Allah berikan dia nikmat, rezeki yang banyak, harta yang banyak diberikan oleh Allah. Tetapi dia nggak mau ibadah kepada Allah. Tapi Allah kasih terus dia punya harta, ditunggu sampai kapan dia mau ibadah kepada Allah, terus dikasih sampai akhirnya dia lupa kepada Allah, dia sombong kepada Allah bahwa harta yang dia miliki adalah hasil usahanya, kemudian Allah tenggelamkan dia punya harta. Itulah yang dinamakan akhaznahum baghtatan, akan kami ambil harta itu secara tiba-tiba, gitu. Kita juga begitu. Kita dikasih nikmat oleh Allah, ya, keuntungan yang luar biasa, ya. Tapi kita lupa kepada Allah, tiba-tiba kita nggak mau taubat juga, Allah tegur, sakit tiba-tiba kita, stroke, ya, jantung, tiba-tiba tuh nggak sempet taubat, nggak sempet ya ibadah, langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ngerinya kita, apa yang kita rasakan itu nikmat, itu ujian. Apa yang kita rasakan nikmat itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Kalau enggak, itu menjadi istidraj, yaitu azab yang diberikan oleh Allah secara perlahan diundur ya. Ibnu Athaillah Al-Askandari, As-Sakandari ini mengatakan, khaf min wujudi ihsanihi ilaika. Khaf, takutlah engkau min wujudi ihsanihi ilaika, dari adanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kamu. Nih, waspadalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kamu. Wa dawami isa'atika ma'ahu, sedangkan engkau selalu
Isaah itu artinya berbuat dosa. Sedangkan engkau selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadamu, sedangkan engkau selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna dzalika istidrajan. Itulah yang dinamakan istidraj, gitu. Kata Ibnu Athaillah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian dia membacakan ayat, maka kami akan azab mereka itu secara perlahan-lahan dari jalan yang tak diduga oleh manusia, dari jalan yang manusia tidak mengetahui. Kita kalau lagi dagang, ya, ini hati-hati kita dagang misalnya, kok keuntungannya luar biasa ini pedagangnya. Sampai begitu suara azan kita nggak mau tutup, kita nggak mau sholat, taran-taran, hati-hati, itu istidraj itu. Ya, kok saya nggak sholatnya bolong-bolong, sedekahnya enggak, berbuat baik juga enggak, tetapi kenapa kok dagang laku banget ini? Dagang makin hari makin aneh nih. Oh kita senang banget, ya ini hati-hati. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dan kita lupa kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Tapi tiba-tiba Allah tarik itu nikmat, gitu. Ya, itu namanya istidraj. Ya. Ada juga pejabat diberikan oleh Allah kekuasaan, jabatannya naik terus jabatannya di kantor. Sampai top manager gitu. Semakin tinggi jabatannya, orang semakin hormat kepada dia, bangga dia, senang dia dengan jabatan yang tinggi. Padahal dia bukan orang yang ahli ibadah, kurang bersyukur kepada Allah. Tapi jabatannya naik terus. Dia senang banget dengan naiknya jabatan, merasa saya nggak ahli ibadah aja jabatan naik terus. Itu si B atau si A yang kerjanya di masjid dulu, di musola terus, cuma jadi OB aja nggak naik-naik gitu. Tapi hati-hati, ketika nikmat jabatan diberikan kepada kita terus naik, itu adalah istidraj. Ketika kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga banyak satu kaum di zaman dahulu Allah limpahkan kepada dia kekayaan alam, tidak ada bencana, ya. Tetapi kaum itu tidak bersyukur kepada Allah. Kaum itu tidak ibadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah berikan dia bencana, turun hujan, banjir, badai dan lain sebagainya. Padahal sekian tahun dia merasa nikmat, tapi dia lupa ibadah kepada Allah. Akhirnya Allah ambil dengan didatangkannya bencana. Itu banyak terjadi di kaum-kaum terdahulu karena tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yakunul aqwa minallah istidrajan wa mata yakunu in'aman. Kapan pemberian Allah itu dinamakan istidraj dan kapan pemberian Allah itu dinamakan nikmat? Bedanya antara istidraj dengan nikmat. Idza a'taka Allah li'annaka syakartahu wa hamidtahu fa hadza in'am. Kalau engkau diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian engkau bersyukur kepada Allah, memuji Allah, fa hadza in'am. Itulah yang dinamakan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki, diberikan kesehatan, kemudian kita bersyukur, kita memuji Allah, itulah yang disebut dengan nikmat. Li'anna Allah wa'ada biziyadah liman syakara. Karena orang yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Wa amma idza a'taka Allah wa anta la tajal muqimun ala ma'asyika. Sedangkan apabila Allah memberikan kepada kamu nikmat,
wa anta la tazalu muqimu ala ma'asika, sedangkan engkau masih aja berbuat maksiat. Allah berikan kepada kalian nikmat tetapi masih aja terus berbuat maksiat. Fa'lam anna dzalika istidrajan, ketahuilah itulah yang disebut dengan istidraj. Allah berikan nikmat tapi kita nggak bersyukur, nggak memuji Allah, nggak ingat sama Allah, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Tapi kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur, kita memuji Allah, itulah yang dinamakan dengan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa amma idza ra'aita Allah ajjala uqubah, apabila engkau melihat Allah ajjala uqubatan abda, Allah mempercepat hukuman, mempercepat sanksi atau azab ya di dunia, lizam bin asobahu, karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Fa'lam bi anna Allah arada bizzalikal abdu khairan, ketahuilah bahwa Allah menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah azab, diberikannya oleh Allah di dunia, segera diberikan oleh Allah. Maka kalau dia langsung ditegur oleh Allah, itulah yang disebut dengan Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Kita nih kita sakit, kita ahli ibadah, biasanya suka ke masjid gitu kan. Tiba-tiba kita nggak ke masjid. Kemudian Allah kasih dalam perjalanan kita, entah mau kemana, kecelakaan. Nah, kecelakaan yang kita terima itu adalah teguran kepada Allah Subhanahu, kepada kita, teguran kepada kita supaya kita ini kembali lagi ibadah kepada Allah. Karena Allah menginginkan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada musibah kepada kita, katakan di dalam diri kita, kenapa saya kena musibah? Mungkin saya sholatnya kurang, mungkin saya sedekahnya kurang, mungkin saya amal ibadahnya sedikit, makin lama makin berkurang. Tegur diri kita. Itulah yang diinginkan manusia itu baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok saya sakit ya? Biasanya saya sehat gitu. Kenapa kok sekarang sakit gitu? Tanya diri kita. Barangkali ibadah saya ini makin berkurang. Biasanya tahajud nggak tahajud, biasanya sedekah nggak sedekah. Itu. Tanya diri kita. Itulah yang dinamakan Allah menginginkan kebaikan kepada manusia. Li'annahu nala jaza'uhu fid dunya, karena dia mendapatkan sanksi hukuman langsung di dunia ini. Tapi kalau Allah, kita nggak ibadah, nggak sholat, nggak apa, tapi kok sehat terus nih, kita juga curiga kan? Jangan-jangan ini istidraj gitu. Jangan-jangan istidraj nih. Ya. Koreksi diri kita gitu. Faqad ja'a an Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu. Ada satu kisah dari Abdullah ibnu Mughaffal. Anna rajulan laqiya imra'atan. Ada laki-laki bertemu dengan seorang wanita. Kanat bagian fil jahiliyah. Wanita ini dulu orang apa sih namanya, orang nakal lah pada zaman jahiliyah. Ini wanita ini wanita nakal pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faja'ala yula'ibuha hatta basata yadahu ilaiha. Ada laki-laki, karena dulu di zaman jahiliyah wanita itu adalah wanita nakal. Kemudian laki-laki itu menggodanya. Yula'ibuha, menggodanya hatta basata yadahu ilaiha. Bahkan dia berusaha untuk menyentuh wanita tersebut. Karena dia melihat dulu di zaman jahiliyah itu wanita nakal. Sekarang dia mau menggoda lagi dengan ingin menyentuh wanita tersebut. Faqalat lil mar'ah, kemudian wanita itu mengatakan kepada orang yang menggodanya,
fa inna Allah azza wa jalla qad jahaba jahiliyah wa ja'al Islam. Jangan begitu. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad jahaba bil jahiliyah, telah menghilangkan masa-masa jahiliyah. Ini kata wanita kepada orang tersebut. Wa ja'al bil Islam, dan telah mendatangkan kepada kita Islam. Fa walla rajul fa asaba wajhahu al-hadid fasajjahu. Kemudian orang tersebut ketika dikatakan oleh wanita ini, engkau jangan berbuat seperti itu, karena sekarang kita bukan lagi di masa jahiliyah, karena sudah datang Islam. Gitu. Laki-laki itu merasa malu, kemudian dia memalingkan wajahnya berjalan, tapi ketika tiba-tiba dia tanpa menengok lagi, dia kepentok sama tembok. Gitu. Begitu dia balik badan, dia tidak tembok mukanya. Gitu. Fasajjahu, kemudian dia mengeluh sakitnya. Summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Dia ceritain, tadi saya godain perempuan, dulu kan dia perempuan apa? Saya godain ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba dia ngomong, kita ini sekarang ini masa Islam, enggak boleh berbuat begitu lagi. Begitu saya balik badan, saya kejedot sama tembok. Ya, sakitnya bukan main. Ngadu kepada Rasul. Faqala anta abdun aradallahu bika khairan. Engkau adalah hamba manusia yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung ditegur oleh Allah dengan apa? Kejedot tembok. Godain wanita langsung kejedot tembok. Nah, itu kejedot temboknya itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan, kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, ajjala lahu uqubatan dzambi, Allah akan mempercepat kepada seseorang atau kepada orang tersebut uqubatan dzambi, iqab azab atas dosa-dosa yang dia perbuat. Wa idza arada bi 'abdi syarran, tapi kalau Allah menginginkan kejelekan kepada seseorang, amsaka alaihi bizambihi, kemudian Allah enggak langsung tegur, tapi Allah tahan. Amsaka alaihi, Allah tahan dia punya azab, dia punya teguran bizambihi, terhadap dosa yang dilakukan, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai semua perbuatan-perbuatan dosanya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diazabnya pada hari kiamat. Ka'annahu airun. Airun itu artinya jabal fil Madinah. Sampai dosa kita itu sebesar gunung. Kayak gitu. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, kayaknya lurus-lurus aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Nah ini hati-hati istidraj. Dosa kita itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat baru dosa-dosa kita itu akan diperlihatkan dan kita akan mendapatkan sanksi. Tapi kalau tiba-tiba kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kemudian ada musibah yang datang pada diri kita, yakinlah musibah yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan, supaya kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan juga minta cepat-cepat diberikan azab oleh Allah. Nggak boleh kita berdoa, ya Allah, tadi saya sudah berbuat maksiat, udahlah azab saya, ngapain ke azabnya? Gitu. Kita berbuat dosa nih, misalnya kita habis mencuri, nih, nggak ada yang tahu, aman-aman aja. Koruptor kan aman-aman aja, itu istighfar. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita habis berbuat dosa, kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita habis berbuat maksiat, kita istighfar, tapi jangan minta kepada Allah, ya Allah, ajab saya dah,
pokoknya terserah Allah lah, mau ngapain aja saya terima. Nggak boleh. Tetap kita istighfar, tapi minta doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau berdoa tetap mintanya yang baik-baik kepada Allah. Ya, mintanya yang baik-baik kepada Allah. Nggak boleh kita punya anak nakal, ya di rumah udah susah diajarin, kita berdoa, ya Allah terserah Engkau lah tuh anak mau diapain ya. Jangan, nggak boleh. Tetap berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, di akhirat baik, terhindar dari tetap kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang itulah istidraj ya. Istidraj ini memang kita tanpa sadari kadang-kadang ada pada diri kita. Dan yang terakhir, wa kam min mafdunin bisana alaih. Berapa banyak ujian kepada kita karena ujian yang diberikan. Ujian kita ini kalau dipuji orang bangga banget gitu. Ini hati-hati ya. Kalau dipuji orang jangan terlalu bangga. Nabi mengatakan wailaka qata'ta unuqa sahibika wa qata'ta unuqa sahibika. Ada orang di depan Rasulullah dia memuji Rasul. Dia memuji orang di depan Rasul. Kemudian Rasul mengatakan wailaka, celaka. Qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memotong leher saudara kamu. Qata'ta unuqa sahibika, diulang lagi, engkau telah memotong leher saudara kamu. Karena apa? Mujinya berlebih-lebihan. Kalau orang dipuji berlebih-lebihan, kita khawatir orang yang dipuji itu bangga dengan pujiannya. Merasa apa? Merasa bangga, GR dengan pujian yang diberikan kepadanya. Nih, kalau orang dipuji, kemudian ada perasaan bangga, ada perasaan senang dengan pujian yang diberikan, akan timbul di dalam jiwanya at-takabbur, sifat sombong. Nah, yang ini kita jangan mudah dipuji, ya. Karena kalau kita mudah dipuji, kita senang dengan pujian, akhirnya kita punya sifat sombong. Pujian yang diberikan kepada orang tersebut hakikatnya adalah pujian. Pujian itu menjadi pujian. Coba hati-hati ini. Jangan memuji orang berlebihan, apalagi pujian itu bohong. Kita senang sama orang, kita bangga sama orang, karena ada sesuatu yang kita inginkan. Kita puji padahal nggak ada, yang ada pada dirinya nggak ada. Cuman kita bohong, kita puji setinggi langit. Nah ini hati-hati. Kalau orang imannya lemah, maka pujian itu menyebabkan dia menjadi sombong. Yang terakhir, wa kam min maghulin bisri alaih. Berapa banyak orang yang tertipu padahal aibnya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang merasa orang benar aja, orang baik aja. Padahal kita ini kalau nggak ada orang kita sama aja gitu. Ya. Kalau nggak ada orang kita berbuat maksiat. Tetapi ketika di depan orang kita ini seakan-akan orang suci, orang alim itu. Karena emang aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu gitu. Maka janganlah kita ini menjelek-jelekan orang lain. Bisa jadi kita menjelek-jelekan orang lain, merasa diri kita paling benar, padahal kita yang tahu sama Allah bahwa kita juga sama sebenarnya sama dia. Ya. Jangan kita menjelek-jelekan orang lain. Ulama mengatakan istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabastum uyubakum. Istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum. Kalian tuh sibuk banget ngurusin aib orang lain. Ngurusin kejelekan-kejelekan orang lain. Wa nabastum uyubakum. Padahal kalian sendiri lupa dengan aib yang ada dalam diri kita. Kalau kita sibuk ngurusin aib orang lain, padahal diri kita juga banyak aibnya, ini yang menyebabkan doa kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ngomongin orang mulu, jelek-jelekin orang mulu, padahal diri kita juga sama sebenarnya gitu. Cuma ditutupi oleh Allah. Nah, ketika kita disibukkan dengan membicarakan aib orang lain, ingat doa kita akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lalai ya dengan nikmat yang Allah berikan. Bisa jadi itu adalah istidraj buat kita. Kecuali kalau kita bersyukur dan selalu beribadah kepada itu menjadi nikmat. Yang kedua, janganlah terlena dengan pujian-pujian. Bisa jadi pujian itu membuat kita sombong. Ya. Yang ketiga, janganlah kita menjelekkan aib orang lain atau membuka aib orang lain, padahal aib kita juga banyak sama. Ya, jangan kita lalai. Jangan merasa diri kita paling benar, paling suci. Orang lain kita omongin, kita jelek-jelekin, jangan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya faridal hamma ya kashifal ghamma ya man ya ibadiyatil wa yarham. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.